Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar saudara minggu ini? Luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saat ini kita masih melakukan ibadah online kita. Sesiapa yang ada di rumah, mari bersama-sama mengikuti ibadah kita lewat ibadah online kita pada saat ini. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, terlebih dahulu kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita fokuskan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Di mana kita tahu saat kita berada dalam hadirat Tuhan, hati kita semakin ditenangkan. Hati kita semakin ditenangkan. Semangat kita semakin dibangkitkan. Oh haleluya, Yesus yang luar biasa. Glory bagimu Raja di atas segala raja. Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami datang menghadap Tuhan. Kami datang menghadap Tahta. Kami tahu di dalam hadirat Tuhan kami ditenangkan. Di dalam hadirat Tuhan kami dikuasai. Di dalam hadirat Tuhan kami semakin dibangkitkan. Kerohanian kami semakin dibangkitkan. Oh syukur bagimu Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan yang luar biasa buat penyertaan anugerah-Mu yang kami rasakan hari demi hari Tuhan. Kebaikan Tuhan yang luar biasa ada bersama kami. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat perbuatan-Mu yang ajaib, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami berserah dalam hadirat Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, nyata dalam kehidupan. Bapa yang baik yang luar biasa, berkati Tuhan ibadah kami ini Bapa. Berkati mulai awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah online kan pada saat ini Tuhan. Walau lewat ibadah online Tuhan, kami percaya bahwasanya hadirat-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus yang luar biasa, berkati kami Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan bernyanyi, bersorak memuji nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, walau tidak dapat beribadah secara fisik, tapi kami percaya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa akan memulihkan keadaan kami pada saat ini Tuhan. Di mana Tuhan, di kemudian hari kami akan bertemu dengan saudara-saudara kami Tuhan, bertemu dalam melakukan ibadah kami secara fisik Tuhan. Kami percaya akan hal itu, perbuatan yang luar biasa akan terjadi Tuhan. Mungkin pada saat ini kami tidak dapat melihat, tetapi Tuhan di masa yang akan datang kami percaya kuasa-Mu akan terjadi Bapa. Oh terima kasih yang luar biasa. Kami rindu memuji-Mu, memuliakan nama Tuhan. Kami rindu bersorak kepada Yesus. Oh terima kasih Bapa. Kau serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa, kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap bersorak memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita bersorak kepada Tuhan. Kita angkat suara kita kepada Tuhan, dan mari sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan masuk hadiratnya bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan masuk hadiratnya bersyukur. Masuk dengan korban pujian, masuk dengan korban pujian. Nyanyikan bermasmur, nyanyikan bermasmur bagi Dia.
cahaya Tuhan. Di saat kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan, di saat kami datang berserah kepada Tuhan, hanya satu yang menjadi jawaban kami, yaitu Engkau Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, penyelamat kami, penolong kami, penyembuh kami Tuhan. Oh haleluya, glory bagimu Tuhan, yang luar biasa, yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Kami mau datang kepadamu Tuhan, kami datang membawa
pembelajaran daripada kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami saat itu ada ini. Biarlah Tuhan di saat kami mendengarkan Engkau bersabda, kehidupan kami semakin diperbaharui, kerohanian kami semakin dibangkitkan dalam Yesus. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran Tuhan. Biar Engkau yang memberikan hikmat, pengwahyuan yang baru Tuhan untuk membawa jemaat Tuhan semakin lebih lagi mengenal Engkau. Oh, terima kasih Yesus yang luar biasa. Berkati kami, urapi kami yang menjadi diam mendengarkan Engkau bersama. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami mendengarkan Engkau bersama, di saat kami mendengarkan kebenaran Tuhan, hati kami semakin dikuasai, hati kami semakin dikuatkan, hati kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Terpuji nama Tuhan. Ini yang menjadi pujian sorak-sorai kami pada biarlah menjadi kemuliaan bagi nama. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan yang di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi jemaat PCC Nilai maupun jemaat Mantin. Thank you karena sekali lagi mengundang saya untuk membawa firman Tuhan pada pagi ini. Thank you Pastor Radna dan juga Brother Sam dan juga keluarga Pastor Radna dan juga setiap jemaat PCC Mantin maupun Nilai yang telah sudi menjemput saya pada pagi ini. Saya sangat-sangat bergembira, saya sangat-sangat bersukacita pada pagi ini untuk datang melayani bersama dengan kalian pada pagi ini. Ya, walaupun kita tidak boleh semuka secara fisikal, tapi kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan bersama dengan kita. Amen, amen. Walaupun di dalam alam maya, dalam internet, dalam YouTube ke apakah, yang penting kalau kita punya satu kerinduan untuk mencari Tuhan, Tuhan ada di sana. Amen. Nah, saudaraku, pada pagi ini saya mau sedikit berkongsi, sedikit mendorong kepada kalian, memberi sedikit dorongan kepada setiap jemaat PCC Nilai maupun Mantin, apa yang telah Tuhan letakkan dalam hati saya untuk saya bawakan pada pagi ini. Tapi sebelum itu mari kita berdoa, ya. Bapak, terima kasih Tuhan bahwa waktu pagi ini, terima kasih karena telah membawa hamba-Mu ini Tuhan untuk memfirman-Mu, untuk memberkati setiap jemaat PCC Mantin maupun Nilai ya Tuhan ya Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan, dan hamba percaya pada pagi ini Engkau yang akan berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan ya Bapak. Setiap perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini, hamba percaya datang daripada-Mu Roh Kudus. Roh Kudus akan mengambil alih, Engkau akan berbicara lewat firman-Mu pada pagi ini. Dan setiap saudara dan saudari saya, setiap adik-adik saya, Bapak yang mendengar akan diberkati pada pagi ini, akan dikuatkan, akan dimotivasi, akan mengalami sukacita yang baru dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan berdoa. Amen. Oke, saudara-saudariku, sekali lagi selamat pagi. Selamat datang ke ibadah pada pagi ini. Oke, kalau kita punya Alkitab, ya saya percaya setiap antara kita punya Alkitab ya. Oke, mari kita buka kepada buku Markus bab yang kelima. Bab yang kelima ayat yang ke-21 sampai ke ayat yang 43. Oke, Markus bab yang kelima ayat 21 sampai ayat yang ke-43. Oke, di dalam petikan ini kita melihat tajuk besarnya adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Oke, jadi hari ini saya mau membawa sedikit firman Tuhan yang pendek pada pagi ini untuk mendorong kalian apa yang telah Roh Kudus letakkan dalam hati saya untuk mendorong kalian pada pagi ini. Oke, tajuk perkongsian saya adalah jangan takut, percaya saja. Amen. Jangan takut, percaya saja. Oke, mari kita katakan sama-sama. Jangan takut, percaya saja. Amen. Jangan takut, percaya saja. Oke, katakan pada diri Anda sendiri, senantiasa bila apapun yang sedang kita lalui dalam kehidupan kita, apapun yang sedang kita alami dalam kehidupan kita, apapun situasi kita, masalah kita, pergumulan kita, problem kita, apapun dalam hidup kita, Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Inilah kerinduan Tuhan supaya kita jangan takut dan mempercayakan segala permasalahan kita kepadanya. Oke, orang yang khawatir, orang yang tidak akan berjaya dalam hidupnya. Orang yang khawatir akan senantiasa hidup dalam ketakutan. Orang yang khawatir akan senantiasa hidup dalam rasa cemas, rasa bimbang dan sebagainya. Jadi sesuatu hari ini Tuhan mau memberi kelegaan
Tuhan mau memberi kita sukacita damai itu. Tapi hari ini Tuhan mau kita percaya kepada Dia, dan kita berharap kepada Dia, seperti apa yang telah dilakukan Yairus dalam kehidupannya, dan juga perempuan yang pendarahan ini. Tetapi saudaraku, saya hari ini saya hanya mau mendekatkan sedikit tentang Yairus. Oke, biasa kita mendengar tentang perempuan yang mengalami pendarahan itu, tetapi hari ini saya mau berfokus lebih kepada Yairus, right? Jadi saudaraku, oke, sekali lagi tajuk perkongsian adalah jangan takut, percaya sahaja. Amen. Haleluya. Oke, saudaraku, mari kita lihat kepada petikan Tuhan pada pagi ini. Oke, Markus bab yang kelima ayat 21. Oke, begini bunyi firman Tuhan. Oke, saya tidak akan membaca semuanya sekaligus, tapi saya akan pergi step by step dan saya akan jelaskan kepada kalian pada pagi ini. Oke, sesudah Yesus menyeberangi lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Dia berada di tepi danau, datang seorang kepala rumah ibadat. Yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku, percayalah, anakku sedang sakit. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Nah, saudaraku, kalau kita lihat ini sedikit latar belakangnya, Yairus ini adalah seorang ketua kepala rumah ibadat. Oke, dalam konteks di sini, kalau kita harus paham kenapa ini sangat penting. Kenapa dalam ini Alkitab menuliskan kepala rumah ibadat ini sangat penting. Kita harus paham pada masa itu setiap orang-orang Farisi, orang-orang Saduki pada masa itu, orang-orang yang ketua-ketua rumah ibadat ini, mereka sangat membenci Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak boleh menerima Tuhan Yesus Kristus. Mereka mencari segala alasan untuk membunuh Tuhan Yesus Kristus. Mereka sangat membenci Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sebab apa? Mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan dalam kehidupan Dia, kepada ramai orang yang sekitarnya, pelayanan Dia, dan telah menarik ramai pengikut-pengikut, sehingga mereka rasa tergugah dan mereka sangat-sangat membenci Tuhan Yesus Kristus dan mereka mau membunuh Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk Yairus datang berjumpa kepada Yesus dan meminta pertolongan kepada Yesus itu bukan satu hal yang mudah. Kita harus paham kalau orang-orang Farisi yang lain ataupun orang-orang yang bekerja di rumah ibadat tahu apa yang dilakukan oleh Yairus, mereka boleh mengasingkan Yairus, ataupun Yairus boleh kehilangan pekerjaannya. Yairus boleh kehilangan jabatannya sebagai seorang ketua rumah ibadat. Sebab begitulah seriusnya itu. Tetapi dalam situasi ini pun, walaupun dia mungkin dipulaukan, mungkin akan kehilangan kerja, mungkin akan ditinggalkan kawan-kawan dia pun, dia tidak peduli. Dia mengambil satu keputusan untuk mencari Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Anaknya sakit dan mau hampir mati, saudaraku. Inilah kasih seorang bapa yang mau melihat anaknya itu disembuhkan, anaknya itu diberkati, anaknya itu dipulihkan semula. Dia tidak peduli apapun keadaan dia, apapun akan terjadi kepada dia, asalkan dia mau anaknya disembuhkan. Bukan saja itu, dia juga beriman bahwa Yesus bisa melakukan hal yang luar biasa itu. Apa yang tidak bisa dilakukan manusia, dia tahu Tuhan bisa melakukan. Tuhan datang saja. Dia katakan di sini di ayat yang ke-23, dia berkata, dia memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, supaya selamat dan tetap hidup. Inilah iman yang luar biasa, saudaraku, yang ditunjukkan oleh Yairus dalam kehidupan dia, saudaraku. Dia tidak peduli situasi dia, keadaan dia, tetapi dia percaya bahwa Tuhan boleh menyembuhkan. Bukan sahaja itu, saudaraku, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-24, 22 dikatakan, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, dia tersungkur di depan kakinya dan memohon dengan sangat. Dalam versi bahasa Inggris, tersungkur itu dia berkata, dia bow
Dia merendahkan diri, tersungkur, dan dia merayu kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sini dia berkata, di dalam versi bahasa Indonesia berkata dia memohon, tetapi dalam versi bahasa Inggris berkata dia he begged. Dia merayu sangat-sangat, dia berlutut, dia menjatuhkan dirinya ke atas tanah, dan dia merayu supaya anaknya itu disembuhkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak melihat reputasinya, dia tidak melihat kedudukan dia, tapi dia begitu merendahkan dirinya dan pergi kepada Yesus memohon supaya anaknya disembuhkan. Saudaraku, ini yang sedang Tuhan cari dalam kehidupan orang Kristen sekarang. Tidak memperdulikan keadaan kita, situasi kita, reputasi kita, pangkat kita, apapun, tetapi kita mau pergi kepada Tuhan dengan satu hati yang tulus, hati yang benar-benar mengharap untuk Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Banyak kali saudaraku, kita pergi kepada Tuhan dengan mendua hati, dengan kekuatan kita, dan juga kita pun percaya kepada kekuatan kita, dan kita juga mau Tuhan bercampur tangan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, tidak bisa itu terjadi selagi kita tidak menyerah 100% permasalahan kita kepada Tuhan dan hanya bergantung kepada kekuatan Tuhan. Selagi itu Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita. Smith Wigglesworth dalam bukunya berkata begini, selagi kita mengandalkan kekuatan kita, selagi kita percaya diri kita, selagi itu Tuhan tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita. Kata lain dia mau berkata begini, selagi kita sandaran kita sepenuhnya, selagi kita tidak memberi hidup kita, sandaran kita yang 100% kepada Tuhan, selagi itu Tuhan Yesus Kristus tidak bisa bekerja dalam kehidupan kita. Kita berdoa dan berdoa saudaraku banyak kali dalam kehidupan kita untuk apabila kita menghadapi masalah ataupun kita mempunyai keinginan, permohonan. Tetapi di masa yang sama kita juga mengandalkan kekuatan kita untuk mengatasi masalah kita. Kita tidak bergantung kepada pimpinan Tuhan, jalannya Tuhan. Kita mencari jalan kita sendiri. Saudaraku, orang yang seperti ini susah Tuhan mau menjawab doanya. Hanya mereka yang bergantung, hanya mereka yang berharap kepada Tuhan dan mengikuti apa yang telah Tuhan letakkan dalam hatinya, orang itulah yang akan bisa melihat mukjizat Tuhan, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Seperti Yairus, tidak bimbang, tidak khawatir, tidak mengandalkan kekuatannya lagi. Dia ketua rumah ibadat, dia bisa saja pergi mencari dokter-dokter yang lebih lagi, bersandar kepada kekuatan dokter dan sebagainya. Dia juga bisa hilang pekerjaannya, kawan-kawannya mungkin akan meninggalkan dia karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi dia tidak peduli. Hidupnya sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan pada hari itu. Dan kita melihat, dan ayat ceritanya kita melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan anak Yairus. Karena apa? Iman seorang bapa yang meletakkan iman yang 100% kepada Tuhan Yesus Kristus. Amen, saudaraku. Dan kita melihat, mari kita lihat apakah respon Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Sangat menarik respon Yesus Kristus berkata begini, lalu ayat ke-24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desak dekatnya. Nah, puji Tuhan, Tuhan menerima pelawaan, Tuhan menerima rayuan, Tuhan menerima hati yang hancur ini, permintaan hati Yairus yang hancur ini, benar-benar mengharapkan ini. Dan Tuhan berkata, walaupun Tuhan mau melayani, Tuhan bisa saja melayani orang lain, tapi Tuhan mengambil keputusan, saya mau pergi memberkati Yairus, pergi dan menyembuhkan anak Yairus. Karena iman seorang bapa, seorang kerendahan hati seorang bapa yang datang kepada Tuhan dengan penuh harapan, penuh satu harapan yang sungguh-sungguh 100% kepadanya, dengan hati yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengikuti permintaan dia. Tetapi saudaraku, dalam proses ini kita melihat dalam perjalanan mereka, tengok apa yang terjadi. Ayat yang ke-25. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabisnya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Nah, saudaraku, sekarang Yesus sementara berhenti untuk menyembuhkan
seorang perempuan yang dalam pendarahan. Amen. Mari kita lihat nanti, saya akan beritahu. Oke, kita terus baca ceritanya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus. Oke, Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah sahaja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah. Inilah juga seorang iman seorang perempuan. Asal saya bisa menjamah Tuhan, Tuhan bisa menyembuhkan saya. Perempuan ini juga sudah mengalami banyak penderitaan. 12 tahun mengalami penderitaan. Bagi seorang wanita itu bukan hal yang mudah. 12 tahun. Saya rasa kalian paham begitu penderitaannya. Dia sudah menghabiskan segala hartanya, segala uangnya, semuanya dihabis untuk mencari obat, untuk disembuhkan. Tetapi tiada dokter, tiada tabib yang bisa menyembuhkan dia. Dan saudariku, sekarang perempuan ini berada di dalam situasi yang tidak berdaya lagi, tidak berkuasa lagi, tidak punya apa-apa. Sekarang dia tidak bisa bergantung kepada siapapun. Tetapi pada saat inilah, di saat dimana kita seperti wanita ini, ketergantungan kita ataupun pengharapan kita tidak lagi kita kepada manusia, dan kita tidak berdaya lagi. Di saat itulah Tuhan mau menolong kita, saudariku. Selagi dengan usaha kita, selagi perempuan ini mencari dokter, saudariku, Tuhan tidak bisa menolong dia. Inilah titik dalam kehidupan dia. Begitu penderitanya begitu menekan dia. Saya boleh katakan titik yang paling teruk dalam kehidupan seorang. Tidak mempunyai apa-apa dan dia mengalami penderitaan. Bukan sahaja itu, di dalam budaya orang Yahudi, saudariku, orang perempuan yang pendarahan ini dianggap keji, dianggap najis. Mereka tidak mau, mereka akan mempulaukan dia. Orang yang menyentuhnya akan menjadi najis. Jadi begitulah keadaan dia. Dia diasingkan oleh kawan-kawan dia, orang-orang sekitarnya, jiran dia, tidak memperdulikan dia. Dia sekarang kehabisan duit, dan malahan penyakitnya bertambah parah lagi. Di dalam situasi ini, saudariku, kegantungan, kalau ada istilah ini, kegantungan dia ataupun pengharapan dia pada saat ini hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bila pengharapan dia hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita melihat mukjizat Tuhan terjadi, saudara. Bila pengharapan dia meletakkan 100% pengharapannya kepada Tuhan Yesus Kristus, mukjizatnya terjadi. Iman dia dikuatkan. Dia berkata, asal sahaja ku jamah sahaja jubahnya, aku akan sembuh. Nampak tak, saudariku? Di dalam keadaan tidak berdaya kita rasa sudah penat, sudah letih dalam kehidupan kita. Apabila kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, seperti wanita ini, kita bisa mengalami mukjizat Tuhan. Tengok apa yang terjadi. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Wow, seketika dia menjamah sahaja jubahnya Tuhan Yesus Kristus, dia punya penyakit disembuhkan. Saudariku, luar biasa sekali. Tapi kita balik kepada Yairus. Di dalam perjalanan Yesus berkata, sekarang Yairus terpaksa berhenti sebentar untuk Tuhan melakukan mukjizat atas perempuan ini. Sebagai seorang bapak, saudara dan saudariku, bagi saya mau Tuhan Yesus Kristus segera pergi dan menyembuhkan anak saya. Betul atau tidak? Sebab anak saya sudah mau mati di sini. Anak Yairus sudah mau mati di sini. Bagi Yairus, kalau boleh dia tidak mau Yesus berhenti di mana-mana. Setiap detik di dalam kehidupan perjalanan itu sangat penting bagi Yairus untuk melihat anaknya supaya tidak mati, supaya Yesus pergi dan menyembuhkan dia. Setiap detik di dalam perjalanan Yairus itu bagus, sangat penting sekali. Kalau boleh Yairus mau Yesus terus berjalan di sana, tak perlu pergi toilet pun, tak perlu apa-apa pun. Dia mau Yesus terus sampai ke sana secepat mungkin dan meletakkan tangan di atas anaknya, dan anak itu didoakan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah harapan seorang bapa. Tetapi kita melihat di sini Tuhan memberhentikan perjalanan itu sementara waktu. Tuhan memberhentikan ataupun memperlambatkan perjalanannya sementara itu. Bagaimana perasaan? Untuk apa? Untuk menyembuhkan perempuan. Bagaimana perasaan Yairus? Pasti Yairus rasa sedih. Pasti Yairus akan rasa bingung, rasa susah hati. Oh, bagaimana keadaan anak saya begini? Oh, bagaimana ya? Apakah anak saya akan
hidupkah? Kalau Tuhan lambat lagi, Tuhan menghabiskan masa dengan perempuan ini, menyembuhkan orang di sini, apakah anak saya tidak akan mati? Itulah perasaannya Yairus pada masa itu. Saya bisa paham sebab saya juga seorang bapak. Saya pun bisa paham perasaan seorang bapak. Tapi kita lihat di sini, kenapa Tuhan mengizinkan ini? Kenapa Tuhan stop dan menyembuhkan perempuan ini? Apakah implikasinya? Kenapa Tuhan lakukan ini dalam kehidupan Yairus? Kenapa Tuhan tidak terus pergi kepada anaknya Yairus yang melakukan mukjizat itu? Kenapa dia perlu berhenti dan melakukan mukjizat itu? Mari kita lihat saudaraku, sangat menarik. Ya, kita lihat di sini. Oke, pada ketika itu juga ayat yang ke-30 juga Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Nah, saudaraku, tiba-tiba Yesus merasakan sesuatu energi keluar daripada dia. Sebab apa? Perempuan itu menjamah hati dia. Lepas itu saudaraku, kita berkata, dan jawab murid-muridnya, ayat ke-31, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan denganmu, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku?" Nah, saudaraku, ini sangat penting. Ini sangat penting ya. Biar dengar sini ya, ayat ke-32. Lalu dia memandang ke sekelilingnya untuk melihat siapakah yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepadanya, perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudaraku, sangat penting. Saudaraku, bila perempuan itu menjamah jubahnya Tuhan, ada sesuatu keajaiban terjadi dalam kehidupan Yesus. Ada satu energi keluar daripada Tuhan Yesus Kristus, dan energi terkeluar. Kenapa? Ini menunjukkan saudaraku, bila kita pergi kepada Tuhan Yesus Kristus, apabila kita seperti wanita itu menjamah Tuhan Yesus Kristus, hati Tuhan Yesus Kristus akan disentuh saudara. Ada satu energi keluar. Bila kita berdoa dengan iman, ada sesuatu yang supernatural terjadi di dalam alam roh, sehingga itu menjamah hatinya Tuhan. Seperti perempuan ini, bila dia menjamah jubahnya Yesus, karena iman itu dia menjamah jubahnya Yesus, sesuatu yang supernatural terjadi dalam alam roh, sehingga Yesus merasakan sesuatu keluar daripada energi yang keluar daripada hidup. Sama juga dalam kehidupan kita saat ini. Seperti wanita, kita imani dan kita pergi dan berdoa, menangis di depan Tuhan. Kita menjamah hati Tuhan, sehingga itu menggerakkan hati Tuhan untuk berpaling dan memandang kita. Dan Alkitab berkata di sini, saudaraku, berkata pada ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar daripada dirinya, lalu berpaling, lalu Yesus berjalan, saudaraku. Sepertinya Yesus berjalan menghadap ke belakang. Tiba-tiba ada perempuan menyentuh jubahnya. Tiba-tiba Yesus merasa energi keluar. Yesus apa? Daripada pergi ke depan, dia berpaling kepada dia. Setiap kali kita berdoa, saudaraku, Yesus akan berpaling, mengarahkan pandangan dia, mengarahkan telinganya kepada seruan anak-anaknya yang meminta. Tuhan akan berpaling. Orang yang sungguh-sungguh imani, berdoa, mendekat kepada Tuhan, akan menjamah hati Tuhan, sehingga itu membuat Tuhan berpaling kepada dia dan melakukan mukjizat dalam kehidupan dia. Nah, saudara-saudariku, kita melihat di sini juga ayat ini berkata, murid-murid Yesus juga berkata, "Tuhan, bagaimana kita tahu siapa yang menyentuh kamu? Sebab ramai yang datang, berduyung-duyung, berbondong-bondong datang, ramai yang menghimpit Yesus." Tapi kenapa Yesus tidak merasakan sesuatu? Pada masa itu ramai yang menyentuh badan dia juga, menghimpit dia pasti. Kenapa Yesus tidak merasakan sesuatu? Kenapa bila perempuan ini menjamah jubahnya saja, itu Yesus merasakan sesuatu? Karena apa? Karena iman perempuan itu. Yang lain datang, mereka hanya mau mukjizat. Tapi perempuan ini datang dengan satu kerinduan, bukan saja dia mau mukjizat, dia juga satu kerinduan untuk mau mengenal Tuhan Yesus Kristus. Hati, iman dia
kepercayaan dia kepada Tuhan Yesus Kristus, itu yang menjamah hati Tuhan, saudaraku. Jadi hari ini saudaraku, mari kita berlari kepada Tuhan Yesus Kristus. Ramai yang berlari kepada Tuhan Yesus Kristus untuk apa? Mukjizat dan tanda-tanda sahaja, tapi mereka tidak mau Yesus. Tapi hari ini selain kita mau hidup kita diubah, diberkati, mengalami mukjizat, mengalami berkat, mari kita berlari kepada Yesus, punya satu kerinduan, mau mendapatkan dia dalam kehidupan kita, mau lebih mendekat kepada dia, saudaraku. Bila kita mengalami seperti wanita ini, kebergantungan dia, pengharapannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia mengalami mukjizat dalam kehidupan dia. Sama juga dalam kehidupan kita. Bila kita pergi dengan iman, berdoa, menangisi di hadapan Tuhan, kita menjamah hati Tuhan, sehingga kita membuat Tuhan berpaling kepada kita, mendengar doa kita, melakukan mukjizat seperti wanita. Dan dia berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah, selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Luar biasa, saudaraku. Amen. Come on, adik-adik saya di PCC Nilai dan Mantin, mari kita berlari kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun pergumulan kita, kita berlari kepada Tuhan Yesus. Biar pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus pada pagi ini, saudara dan saudariku. Amen. Dan saudariku, kita melihat, jadi kita berbalik kepada Yairus sekarang. Yairus juga bisa, ya mungkin dia sekarang, oh Tuhan, lamanya Engkau ambil untuk menyembuhkan wanita ini, lamanya Engkau habiskan masa dengan ini, bagaimana anak saya dia bisa boleh merasakan itu? Tapi persoalannya, saudara-saudariku, Tuhan faham tak? Tuhan faham tak apa yang sedang dilalui oleh Yairus sekarang? Tuhan faham. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan perempuan ini? Kenapa Tuhan mengizinkan situasi ini? Kenapa Tuhan mengambil masa untuk berhenti dan menyembuhkan perempuan ini? Kenapa? Apa yang Tuhan mau ajar kepada Yairus? Apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan Yairus? Bila saya merenungkan, saudariku, Roh Kudus memberi saya ini, satu-satu ini. Nah, saudariku, kita harus paham, anak perempuan ini pendaraan berapa? 12 tahun. Dan kita berbalik kepada ayat yang terakhir ini, anak Yairus juga berapa? Nanti kita akan datang ke perempuan ini berapa tahun pendarahan? 12 tahun. 12 tahun. Ingat ini. Nanti saya akan bahas kenapa Tuhan membawa Yairus ke situasi ini. Kenapa Tuhan perlu menyembuhkan perempuan ini? Kenapa Tuhan mengambil masa untuk menyembuhkan perempuan ini? Kenapa Tuhan tidak pergi terus kepada rumahnya Yairus? Nanti saya akan perempuan ini pendarahan berapa tahun? 12 tahun. Nanti kita akan bahas ya. Ini nanti di ujungnya. Oke, mari kita lanjutkan. Ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berdiri, datanglah dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Wow, saudariku, sekarang anaknya sudah mati. Datang satu berita yang buruk. Bagaimana perasaan Yairus sekarang? Kalau Yesus pergi cepat-cepat tadi, tak adalah anaknya matikan. Tapi tengok Yesus tunggu sebentar menyembuhkan perempuan ini. Sehingga sekarang Yairus mendapat berita bahwa anaknya sudah mati. Tapi kita dengar lagi. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya sahaja." Ini kata-kata Tuhan, jangan takut, percaya sahaja. Nah, Yesus sudah marah. Orang datang dengan berita yang baik. Dan sekarang mereka berkata, "Jangan kau ganggu Yesus lagi. Anakmu sudah mati." Tapi Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya sahaja." Mati sudah anaknya. Tapi Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya sahaja." Wah, luar biasa, saudariku. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat dan di sana dilihatnya orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Tengok apa lagi. Maka diusirnya semua orang itu. Yesus mengusir semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia
masuk ke kamar anak itu. Nah, saudaraku, kita melihat di sini Yesus mengusir semua orang-orang ini, orang-orang yang berpikiran negatif. Nah, saudaraku, Tuhan tidak bisa melakukan mukjizat di mana ada pikiran-pikiran negatif, di mana ada kata-kata yang negatif, di mana tidak ada kepercayaan, selalu yang negatif. Tuhan menghalau mereka. Pada bahagian pertama juga, apabila orang datang dan berjumpa dengan ketua rumah ibadah itu, berkata anaknya sudah mati, Yesus juga menghalau orang itu. Dan bila dia sampai di rumah itu juga, bila orang menangis dan bila Yesus berkata anaknya tidak mati, tapi dia tidur sahaja, tapi orang itu menertawakan Yesus. Apa Yesus katakan? Orang-orang yang negatif ini, semua ini Tuhan kata, Tuhan halau. Sebab apa? Di mana adanya ketidakpercayaan, di mana ada kata-kata negatif, pemikiran negatif, di situ tidak bisa terjadi mukjizat Tuhan. Jadi Tuhan menghalau mereka yang negatif. Selagi kita tidak percaya, selagi kita mempunyai pemikiran-pemikiran negatif, keraguan dalam kehidupan kita, selagi itu kita tidak bisa melihat mukjizat Tuhan, campur tangan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan berkata kepada Yesus, jangan takut, percaya sahaja. Anaknya sudah mati, tapi Yesus berkata jangan takut, percaya sahaja. Tuhan mau situasi berubah, situasi kita semakin teruk. Mungkin situasi di mata kita nampaknya masalah ini tidak bisa diselesaikan. Ya, bagi manusia kita tidak boleh, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan mau kita jangan takut, hanya percaya kepada Dia sahaja. Itu yang Tuhan mencari dalam kehidupan kita, adik-adik saya. Percaya saja. Sekarang mungkin keadaan kamu, situasi kamu, pekerjaan kamu, keuangan kamu, keluarga mungkin rasanya semuanya macam terambat, banyak masalah, banyak tekanan, gaji tidak cukup, tarawih dan sebagainya. Dengan coronavirus ini banyak hal dan banyak tekanan. Saudaraku, bagi mata kita namanya mustahil, tak boleh. Tapi saudaraku, Tuhan mau kita hari ini, pada pagi ini, supaya kita jangan takut, tetapi percaya sahaja kepada kekuatan Dia, beriman kepada Dia, dan Tuhan bisa melakukan mukjizat. Apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah kita tanyakan, tidak pernah kita lihat, itu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan akan memberi lebih daripada apa yang kita harapkan. Jadi bila kita apa? Bila kita percaya. Mukjizat Tuhan hanya bisa terjadi bila kita percaya. Tidak ada keraguan, tidak ada keraguan sama sekali dalam kehidupan kita. Amen, saudaraku. Situasi tidak mengizinkan, percaya saja. Tuhan bisa melakukan mukjizat. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Amen. Nah, kita lihat di sini. Lalu dipegangnya, tengok apa yang terjadi. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang artinya hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangun, berdiri dan berjalan, sebab umur sudah berapa? 12 tahun. Berapa tahun? 12 tahun. Oke, balik kepada nanti saya kena 12 tahun. Nanti saya akan bahaskan ini. Semua orang yang hadir sana takjub. Dengan sangat dia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengatakan hal itu, lalu menyuruh mereka memberi anak itu makan. Anak ini berapa umurnya? 12 tahun. Nah, saudariku, tadi kita berbalik kepada kenapa Tuhan berhenti dan menyembuhkan perempuan itu. Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi ke dalam kehidupan Yairus? Oke. Perempuan itu berapa tahun pendarahan? 12 tahun pendarahan. Di sana kita melihat Tuhan menguatkan iman Yairus. Sebab Tuhan tahu dalam perjalanan akan datang berita yang buruk kepada Yairus yang mengatakan anaknya sudah meninggal. Yesus tahu. Yesus tidak tahu. Yesus tahu dalam perjalanannya pasti akan mengalami itu. Dia pasti akan mengalami itu. Tapi percaya, itu yang Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menyediakan mukjizat itu, mukjizat kesembuhan perempuan pendarahan itu. Perempuan itu pun 12 tahun. Anak Yairus pun 12 tahun. Apabila Yairus mendengar cerita ini, melihat Yesus melakukan mukjizat, menyembuhkan perempuan yang 12 tahun pendarahan itu, dan iman dia akan dikuatkan. Dan apabila dia mendengar berita yang buruk di sini, mengatakan anaknya sudah mati, dia boleh relatekan,
dia boleh mengaitkan cerita perempuan yang 12 tahun pendarahan itu yang Tuhan sudah menyembuhkan dia. Hal yang sama Tuhan boleh lakukan kepada anaknya yang 12 tahun itu. Amen. Tuhan sedang menguatkan dia. Tuhan tahu ada sesuatu yang lebih berita yang buruk akan diterima oleh Yairus dalam perjalanan dia. Jadi Tuhan mempersiapkan Yairus dengan mukjizatnya ini, dengan perempuan yang menyembuhkan 12 tahun ini, supaya iman Yairus tetap kuat, tetap bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus walaupun dia mendengar berita yang buruk daripada orang lain. Luar biasa kan Tuhan kita, saudaraku. Kadang-kadang Tuhan memperlambatkan kita punya mukjizat dalam kehidupan kita, dan Tuhan membawa hal-hal yang lebih sukar lagi dalam kehidupan kita seperti Yairus ini, supaya dalam perjalanan kita dikuatkan, kita diteguhkan, iman kita diteguhkan untuk mengalami mukjizat ini. Amen. Kesukaran-kesukaran yang kita alami, mukjizat yang kita lihat ini dalam kehidupan kita akan menguatkan, mempersiapkan kita untuk kita menghadapi proses, menghadapi kesukaran-kesukaran dalam hidup kita sebelum kita mencapai mukjizat kita, mukjizat yang telah Tuhan sediakan bagi kita dalam kehidupan kita. Ya, luar biasa kan saudaraku cerita ini. Ya, bukan sembarangan Tuhan membawa masuk perempuan yang pendarahan ini dalam cerita ini. Tuhan melakukan mukjizat itu tidak, ada sebabnya, ada fungsinya. Perempuan itu juga kejadian itu menguatkan iman, membuat mungkin hati Yairus dikuatkan apabila dia mendengar berita bahwa anaknya itu sudah mati. Itu pun itu tidak akan menggugurkan iman dia, supaya dia tahu Tuhan boleh melakukan hal yang Tuhan, kalau Tuhan boleh menyembuhkan perempuan yang 12 tahun pendarahan, Tuhan bisa menyembuhkan, membangkitkan anak saya yang 12 tahun ini. Amen, saudaraku. Inilah Tuhan kita, saudara. Percaya kepada Dia, jangan takut, percaya sahaja, dan kita akan mengalami mukjizat Tuhan. Amen, saudaraku. Apapun yang sedang kita lalui dalam kehidupan kita pada pagi ini, saudara-saudariku, adik-adik saya di Mantin dan Nilai, tetap percaya kepada Tuhan. Amen. Tetap berharap kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan. Amen. Jangan bersandar kepada kekuatan Anda sendiri, pikiran Anda sendiri, kepandaian Anda sendiri, tapi bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amen. Bila kita pergi seperti Yairus dengan hati yang rendah hati, merendahkan diri, pergi kepada perempuan itu dengan satu pengharapan yang sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengar doa kita. Amen. Apapun situasi Anda, Tuhan boleh melakukan mukjizat. Amen. Yang buruk Tuhan bisa menjadi yang baik. Mukjizat Tuhan hanya sedang menanti kita di depan sana, saudara. Hanya percaya, jangan takut, percaya. Amen. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi ini. Hamba berdoa pada saat ini, berkati setiap adik-adik saya, setiap jemaat PCC Nilai dan juga Mantin ya Tuhan. Apapun yang sedang mereka lalui sekarang, pergumulan mereka, apapun yang Bapa Engkau mengetahuinya Tuhan. Apapun yang sedang mereka Engkau kesejakan, memberikan kekuatan yang baru untuk mengalami mukjizat Tuhan ya Bapa. Berikan mereka iman yang kuat untuk mereka terus percaya, agar mereka tidak khawatir, tidak takut, agar tetap percaya kepadamu. Tuhan yang akan memberkati mereka, memimpin hidup mereka, menjamah mereka Tuhan ya Bapa. Apapun pergumulan mereka, Engkau yang akan berlawan untuk mereka ya Bapa. Berkati mereka, pimpin mereka, berkati ekonomi mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka di kampung, lebih-lebih lagi rohani mereka Tuhan akan terus berkati ya Bapa. Berkati jemaat mereka, jemaat PCC Nilai dan juga jemaat Mantin ya Bapa. Berkati juga Pastor Radna, Pastor Sam dan juga Sarah Tuhan. Berkati keluarga ini, berkati keluarga PCC Mantin dan juga keluarga Nilai ya, PCC Nilai ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua ke tangan Engkau. Dan firman-Mu pada pagi ini Tuhan akan menguatkan kami, meneguhkan kami, memberi penghibur, pengharapan yang baru kepada kami Tuhan ya Bapa. Amen. Thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan berdoa. Amen. 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 Haleluya. Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sangat diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih Pastor Yogan buat pelayanannya pagi ini di PCC Nilai Mantin. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami doakan Pastor akan terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun Pastor berada. Haleluya. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati Pastor, keluarga dan juga pelayanan Pastor yang ada di PCC Ceras. Tuhan akan terus memberkati dan bertumbuh di dalam untuk kemuliaan Tuhan.
Amin. Baik saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, ibadah kita sampai di sini. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dan kita berdoa supaya Tuhan akan terus memimpin kehidupan kita untuk sepanjang minggu ini. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat pelayanan setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Semuanya itu kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pastor Yoget yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semuanya. Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, keluarganya dan juga pelayanannya yang ada di PCC Ceras ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kudus. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa biarlah sepanjang minggu ini Roh Kudus-Mu dicurahkan atas kami. Roh Tuhan dicurahkan atas kami, dan Roh Kudus-Mu akan memimpin kami untuk melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat pada mengucap syukur pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih, semuanya ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa kami berdoa. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu.